Kades dari bilik agung mendengar semua pembicaraan itu. Untuk pertama kali ia tersenyum, membayangkan Brahmana muda dengan Sang Hyang Durga Mahesa Suramardini pada dadanya. Cepat-cepat ia tinggalkan bilik agung dan turun di taman larangan di sebelahnya. Begitu meninggalkan pendopo yang suci, Belakangka mengirimkan utusan kilat berkuda untuk melaporkan peristiwa genting itu pada yang tersuci Tanah Kungti Kediri. Sementara itu, jatuhnya tapas penutup kepala menyebabkan Oti digiring meninggalkan dapur Pekuwuan, meninggalkan Kutaraja, ibu kota Tumapel. Ia berjalan dan berjalan memunggungi Gunung Arjuna, Welirang, dan Hanung. Menengok ke kiri, pandangnya tertatap pada puncak Gunung Semeru. Menengok ke kanan pada puncak Gunung Kawi dan puncak Gunung Kelut di belakangnya lagi. Kemanapun mata memandang dengan mencuri, karena Buddha harus selalu menundukkan kepala. Hutan, rimba belantara yang memagari. Pada apapun pendengaran dipusatkan, yang terdengar hanya desing marga satwa dan dengung bersahut-sahutan mengagungkan kebesaran hidup. Bahkan langkah kakinya sendiri di atas jalanan baru itu tiada didengarnya, langkah pengawalnya pun tidak. Jalan negeri telah ditinggalkan, membelok ke kanan, memasuki jalanan hutan lebar. Sedepa hampir seluruhnya telah tertutup oleh rumput aneka jenis berebut hijau. Hanya bagian yang sering terinjak kaki nampak merana. Setengah hari perjalanan, ia telah melewati 8 jembatan besar dan 10 jembatan kecil, 2 titian. Jalanan itu kemudian terputus oleh kali Kanta di tepian sungai, di antara batu-batu gunung hitam kelabu dalam segala bentuk dan besar seperti cendawan, tersebar gubuk-gubuk dedaunan. Dari cerita yang pernah didengarnya, itulah perkampungan Buddha. Dari kejauhan telah terdengar bunyi orang membelah dan memahat batu, hanya bunyi saja, belum lagi ia melihat orangnya. Pengawalnya menyuruh ia makan. Dari gendongannya ia keluarkan ketupat dan kalabasa labu, kerdil, tempat air minum, air gula merah, tulang punggung babi yang berdaging, dan seikat kacang panjang mentah. Juga pengawalnya mengambil perbekalan dan mulai makan di tempat yang agak jauh. Kericik dan desir air yang menerjangi batu terdengar menyanyi memanggil-manggil. Oti ternyata tidak ngeri, juga tidak takut pada hukuman ini. Ia sebaliknya merasa senang dapat meninggalkan dapur Pekuwuan, memasuki alam bebas seperti dulu di kampungnya sendiri. Dan gercik air itu terdengar lebih indah daripada deburan laut, daripada suara gamelan, dan betapa pepohonan raksasa di sekitar itu memberinya kesejukan.
Sehabis makan ia digiring menuruni tepian. Ribuan wanita sedang menimbang emas dari pasir kali sumber upeti sebanyak 10.000 saga setiap tahun ke Kediri. Ia tahu pekerjaannya kini adalah mendulang emas. Matanya tidak melihat pada emas itu, tapi pada gemerlap air yang bermain-main dengan matahari. Pengawal itu menyerahkannya pada lurah Pendulangan, seorang perempuan tua yang telah kisut. Dengan buah dada seperti kantong kempes, tergeong-geong hampir sampai pada pusat, dan hampir seluruh pendulang itu berhenti bekerja untuk menyambut teman baru dengan matanya. Seorang budak dengan bayi dalam selendang sambil meneteki naik ke darat dengan tulangnya, kemudian duduk di tanah menyanyi sebentar, mengumpulkan dedaunan dan meniturkan anaknya di atasnya. Di bawah sebatang pokok kayu, ia turun lagi dan meneruskan pekerjaannya. Juga anak-anak kecil banyak bermain-main di air menemani ibunya. Yang agak lebih besar ikut juga mendulang, karena bocah anak budak dianggap sebagai budak perempuan. Ya, mulai besok ikut mendulang. Oti namamu bukan? Sore ini usahakan olehmu sendiri membikin pondok, kata Lurah Moleng. Tak ada alat padaku. Kau masih muda, carilah lelaki muda, dia akan suka membantumu. Oti meninggalkan kali menuju ke tempat para pembelah batu. Jantungnya berdebaran. Ia akan mencari seorang lelaki muda menurut pilihannya sendiri. Di Pekuan tiada seorang lelaki sudi didekati oleh budak. Di sini semua budak, dan betapa lama ia mengharapkan seorang lelaki yang menaruh perhatian atas dirinya, menghiburnya, menyayanginya, dan merayunya. Memasuki daerah penggarapan batu, ia melihat seorang kakek yang sedang memahat sebuah relief Banaspati. Orang itu tak mengangkat pandang padanya. Matanya yang lemah harus selalu terpusat untuk tidak membuat salah pahat. Oti berhenti sebentar dan memperhatikan kakek itu selalu menggerayangi tempat yang habis dipahatnya. Ia berjalan lagi bareng 10 depa dan melihat seseorang setengah baya sedang memahat bagian dalam sikara kuil. Pahatan itu hanya berubah garis-garis lurus. Ia ragu, tak adakah yang lebih muda yang memiliki keperkasaan berkasih sayang? Ia berhenti di hadapannya dan menimbang-nimbang. Aku hendak membuat pondok. Siapa mau membantu aku? Orang itu meletakkan biji baja dan penohok memandanginya dengan mata berapi-api seperti hendak menelan seluruh kehadirannya. Orang baru datang. Sayang, sebenarnya aku juga suka. Coba pergi ke ujung sana. Dia belum punya perempuan. Sana, di bawah pohon jamblang sana. Kalau dia tidak suka, kau boleh kembali padaku. Oti mengucapkan terima kasih dan berjalan cepat ke arah itu. Ia tak perhatikan lagi
pemahat dan pembelah batu lainnya. Ia pun tak perhatikan pedih telapak kakinya terkena runcingan gumbilan batu. Di bawah jamblang, ia dapatkan seorang pemuda berbadan kuku, hampir telanjang bulat, hanya selembar cawat kecil menutup kawatnya. Tapas kelapa pada kepala itu menutupi rambutnya, dan rambut itu sendiri jatuh terurai pada punggungnya yang lebar. Sekaligus ia tertarik pada bahunya yang bidang dan tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa. Ia letakkan tangannya pada bahu pemuda itu dan tidak menegurnya, hanya untuk dapat meraba kulit dan otot-ototnya yang tampak terbuat dari tembaga itu. Dan pemuda itu meneruskan pekerjaannya tanpa memperhatikan rabaannya sedang memahat sebuah cakra di tangan seorang batara yang belum sempurna wajahnya. Ia tak menoleh. Otot sekuat ini betapa tidak menjadi berkah bagi hidupnya, pikir Oti. Dengan otot semacam ini, dunia pun dapat dipanggulnya untuk hidupnya, dibawa pulang ke pondok untuk dinikmati. "Mau kau menolong aku?" Pemuda itu menoleh memandanginya. Matanya hanya satu, dilemparkan pahatan Ponohok, berdiri, matanya mengerjap. "Baru datang." Ia lemparkan pandang ke seluruh ladang batu yang membubungkan suara pikuk itu. Ia mengangguk membenarkan sikap semua pemahat dan pembelah batu, kemudian menatap Oti yang masih terkejut karena kematasatuannya. "Bikin pondok?" Oti menunduk. "Para dewa pun tak mampu beri aku pengganti mata. Kau pandangi kakimu seperti kakimu berubah jadi biji mata untukku. Dari mana kau?" "Kutaraja, apa kesalahanmu?" "Tolong aku dibantu membuat pondok." "Hanya karena mataku satu, kau mau punya pondok sendiri?" Betapa tidak adilnya para dewa orang Tumapel. Tubuh seindah itu dan matanya dikurangi satu. "Kau menyesal datang padaku? Pergi." Oti membuang muka. Tak dapat ia membendung air matanya, menyesali tubuh sesempurna itu dicacatkan oleh dewa-dewanya sendiri. "Mengapa tak pergi? Tak usah punya dan bikin pondok sendiri. Di pondokku masih ada tempat untuk tubuhmu." Ia mencari muka Oti. "Mari." Dan tubuh Oti gemetar mendengar suaranya dan nadanya dan keteguhannya dan kekerasan hatinya. Seperti bayang-bayang ia iringkan si mata satu. Kemana ia tak tahu, melewati padang batu yang hiru mereka berjalan dan berjalan sampai ke tepi hutan. Mereka menuju satu-satunya rumah panggung dari kayu. Seorang berpakaian serba indah, dada berbulu, sedang berdiri di bawah geladak rumah. Si mata satu mengangkat sembah setelah menjatuhkan lutut ke tanah, dan Oti mengikuti perbuatannya. "Mundra, aku lihat akhirnya kau dapatkan juga seorang perempuan. Aku lihat dia kuat,
kokoh, seimbang denganmu. Perempuan itu memang sepadan untukmu. Tunggu. Ia naik ke atas dan turun lagi membawa 2 lembar kain, memberikannya pada Mundra yang selembar pada Ori. Kau perempuan, siapa namamu? Oti. Bagus, berikan Mundra sebanyak anak yang bisa kau berikan. Pergi kalian pulang dengan restuku. Mereka pergi berjalan beriringan menuju ke tepian kali Kanta di bawah sebatang pohon jambu raksasa. Disitulah pondok Mundra. Seperti yang lain-lain, terbuat dari dedaunan yang dijepit dengan bumbu belah tebal sejengkal. Atapnya dari ilalang, tinggi 3 depa, lebar 4 dan panjang 5 depa. Kau akan senang tinggal di sini. Gusti Putra sudah benarkan kita. Gusti? Ya, dia hanya dari Kastra Sudra. Mereka masuk, duduk di atas tumpukan daun kering. Siapa Gusti Putra? Silpa Sastrawan Tumapel. Apa Silpa Sastrawan? Yang memancang dan membangun gedung-gedung suci. Kau bisa masak? Oti merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Kalau tidak, aku yang masak sebelum kita turun bekerja. Senang aku kau datang untuk jadi biniku. Bini? Ia angkat kepalanya dan dipandanginya si mata satu seorang lelaki yang tiba-tiba saja jadi suaminya. Mundra tersenyum membujuk. Pikirannya melayang ke Kutaraja. Semua mendapat gerincing-gerincing giring Pandita pada pernikahannya dan percikan air suci Pandita bisiknya. Untuk budak cukup dengan anggukan seorang pembesar. Kau akan senang tinggal di sini dengan aku. Lihat, ia memperlihatkan lengannya yang kuat. Tangan ini menjamin kesetiaanmu padaku, lebih berharga daripada mataku. Bagaimana menjaminnya? Untuk mematahkan batang leherku, terserah. Bisa kau, bisa orang lain. Hidupku sudah cukup sesak. Seorang bini tak perlu semakin menyesakkan. Apa kau Buddha, Siwa, Wisnu, Brahma? Dan Oti tak tahu. Tahu mantra Sansakerta? Oti menggeleng. Bagus. Apa yang bagus? Sansakerta yang bikin pening orang. Tak ada berkah sesuatu. Kakek dan nenek kita sudah mulai tidak menggunakan lagi. Tak tahu aku mengapa para dewa itu memilih Sansakerta sebagai bahasanya. Mengapa kau jadi budak? Ayahku penjudi, pemain dadu, tertimbun hutang, jadi budak. Aku terseret dalam perbudakan. Di mana orang tuamu? Oti tidak dapat mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang begitu cepat dan tercampur dengan keterangan yang tidak kurang cepat. Ia masih sibuk mengherani betapa mendadaknya ia mendapatkan seorang pria, seorang saja yang ia impikan selama ini, dan ternyata dia kekurangan sebuah mata. Bicaralah. Kekasaran suaminya dirasainya seperti belayan kasih sayang. Di Tumapel, semua lelaki jauh lebih halus daripada Mundra, dan semua memincingkan mata terhadapnya.
Akhirnya dewa-dewa orang Jawa itu melemparkan seorang suami di pangkuannya, dan ia belum juga habis heran berbaris sekian banyak pria yang selama ini pernah memperlakukannya seperti sebatang pisang tanpa perlu mengajak bicara. Suatu anggapan bahwa pria adalah makhluk paling menjijikkan di dunia ini sekaligus juga menakutkan, untuk waktu lama pernah membunuh impiannya tentang indahnya hubungan lelaki dengan perempuan. Tapi belakangan ini ia sungguh-sungguh merindukan seorang pria seorang saja. Itu pun tak pernah berwajah. Sekarang di hadapannya seorang suami berwajah gagah, tinggi besar, bermata satu, dan semua impiannya buyar. Ia merasa kosong. Boleh jadi Mundra sendiri seorang dewa, mungkin juga menyimpan banyak kesaktian pada dirinya. Kau menangis sekarang, kau sesali mataku yang satu. Oti merobohkan diri pada pangkuan Mundra, dan si mata satu itu membelainya, rambutnya, pipinya. Belayan yang diimpikannya tahun-tahun belakangan ini. Waktu tangan kasar itu mengangkat mukanya, dari sebakan mata ia lihat lelaki itu tersenyum. Giginya kuning gading berkilat-kilat seperti terbuat daripada suasa, dan ia lihat sepasang gigi taring yang tajam dan kuat. Kalau kau pernah berbenah rumah, mulailah, aku akan rapikan alat kerjaku. Ia tegakkan duduk Oti, mencium pada pipinya, kemudian meninggalkan pondok.